Allah bukakan pintu amal soleh, dia kerjakan. Kemudian ketika dia kerjakan, Allah cabut nyawanya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya pasti masuk surga. Dia dijamin sama Rasul. Orang ini pasti masuk surga. Utsman radhiyallahu anhu, Pak, kalau diceritakan tentang surga, tentang neraka nggak pernah menangis, Pak. Nggak ada. Pak, kalau kita jujur, doa sebelum tidur, Pak, itu lebih panjang daripada doa atau zikir setelah sholat. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus-menerus melimpah curahkan berbagai macam karunia-Nya kepada kita semuanya. Karena dengan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah kunci agar bagaimana nikmat-nikmat Allah senantiasa terus berada bersama kita. Sebagaimana janji Allah kepada kita semuanya, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti kami akan tambahkan nikmat-nikmat. Wala in kafartum, kalau kalian kufur, maksudnya tidak mau bersyukur, inna adzabi lasyadid. Justru nikmat akan berubah menjadi azab. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada sore hari ini insyaallah berkaitan dengan meraih husnul khatimah. Husnul khatimah artinya adalah akhir yang baik, ya. Dan ini menjadi cita-cita setiap muslim, Pak. Pasti setiap kita inginnya mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Tetapi tidak semua orang yang menginginkan mendapatkannya. Tidak semua. Karena memang hidup ini sudah menjadi sunnatullah. Orang yang mendapatkan surga adalah orang yang berjuang. Orang yang mendapatkan pahala adalah orang yang beramal. Maka kita hanya dituntut untuk terus berdoa memohon kepada Allah, dan kita dituntut untuk senantiasa berjuang untuk meraih hal tersebut. Ya, tergantung kita jujur atau tidak ingin mendapatkan husnul khatimah tersebut. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita berbicara tentang ajal, Pak, setiap kita pasti akan menemukan ajalnya. Setiap kita pasti akan dijumpai oleh ajal kita masing-masing. Dan bahkan ajal itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditunda, diakhirkan atau minta dimajukan. Sebagaimana Allah mengatakan di dalam surat Al-A'raf, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa inna likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, itu yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, di mana Allah mengatakan setiap umat itu ada ajal mereka. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila ajal datang kepada mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan bisa minta diundur walaupun sekejap. Wala yastaqdimun, bahkan minta dimajukan tidak bisa. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada kesempatan ketika memang ajal sudah pada waktunya menjemput kita, tidak ada kita mengatakan, ya Allah berikan aku kesempatan untuk senantiasa atau untuk aku mengucapkan kalimat taubat. Ya Allah berikan aku kesempatan agar aku bisa mengucapkan astaghfirullah. Ya Allah berikan aku kesempatan agar aku bisa mengucapkan la ilaha illallah. Tidak. Kenapa? Karena memang ajal itu sudah Allah tentukan kepada setiap kita. Para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan tema kita husnul khatimah atau meraih husnul khatimah, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Pak, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu azza wa jalla bi 'abdihi khairan asalah. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah berikan ia bekal. Qila, maka dikatakan kepada beliau, maksudnya ada sahabat yang ketika mendengar sabda ini bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma'asalah, ya Rasulullah, apa bekal yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya?
Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaftahullahu azza wa jalla lahu amalan salihan qabla mauti thumma yaqbiduhu alaihi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah akan bukakan pintu amal soleh untuk dia sebelum dia mati, kemudian Allah cabut nyawanya dalam keadaan tersebut. Bayangkan, Pak, ya. Kata kuncinya tadi Rasul mengatakan dalam riwayat lain, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuwaffiquhu li'amalin shalih. Allah bimbing dia melakukan amal soleh sebelum dia mati, kemudian Allah cabut ketika dia melakukan amal soleh. Lihat, amal terakhir yang dia lakukan adalah amal soleh. Itulah hamba yang Allah inginkan kebaikan, Pak. Jadi ketika kita diinginkan kebaikan oleh Allah, bukan ketika kita sebelum mati diberikan rumah oleh Allah, diberikan mobil yang kita inginkan, diberikan sesuatu tentang dunia yang kita harap-harapkan, yang kita cita-citakan. Tidak, Pak. Melainkan lihat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah bukakan pintu amal soleh, dia kerjakan, kemudian ketika dia kerjakan Allah cabut nyawanya. Maka tidak heran, Pak, ada kita saksikan, ya, kita saksikan ada orang ketika baca Quran dia wafat, ketika sujud tidak bangkit kembali, ketika ruku tersungkur dia, ternyata wafat, mati dalam keadaan amal soleh. Ini menjadi sesuatu yang nampak tanda ini memang orang mati dalam keadaan baik. Walaupun, Pak, sebelum kita sebutkan nanti tanda-tandanya, orang mati dalam keadaan husnul khotimah atau orang itu meraih husnul khotimah, ada tanda-tandanya, Pak. Nah, tetapi kita harus sampaikan bahwasanya madhab ahlu sunnah atau manhaj ahlu sunnah wal jamaah, ketetapan yang ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, tidak boleh kita memastikan orang masuk surga, tidak boleh kita memastikan orang masuk neraka, tidak boleh kita memastikan itu orang mati su'ul khotimah, buruk, itu orang mati husnul khotimah pasti, tidak boleh kita memastikan. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena yang tahu dan yang bisa memastikan siapa? Hanyalah Allah. Contohnya, Pak, kita harus, bahkan bukan boleh, harus kita pastikan orang-orang yang memang sudah Allah pastikan masuk surga. Siapa contohnya? Para rasul dan para nabi, semua masuk surga. Maka kita pastikan, jangan ragu, Pak. Aduh, kayaknya Nabi Ibrahim kayaknya sih masuk surga. Nggak boleh, Pak. Ya jelas kalau nabi dan para rasul semuanya masuk surga, pasti. Kemudian juga ada sebagian para sahabat yang memang disebutkan namanya langsung. Contohnya siapa? 10 orang sahabat. Di antaranya 4 khalifah khulafaur rasyidin. Abu Bakar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil jannah. Abu Bakar pasti masuk surga. Umar fil jannah. Umar pasti masuk surga. Utsman fil jannah. Utsman pasti masuk surga. Ali fil jannah. Ali pasti masuk surga. Maka di antara sahabat-sahabat yang memang disebutkan secara khusus mereka masuk surga, kita wajib pastikan. Karena memang Rasul tidaklah mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Sekarang sebaliknya, Pak, nggak boleh kita memastikan orang masuk neraka, sekalipun, Pak, mati dalam keadaan wajahnya menyeramkan. Misalnya, Pak, ya, mati dalam keadaan sedang meneguk bir, naudzubillah min dzalik, mati dalam keadaan sedang korupsi, mati sedang dalam keadaan berzina, mencuri dan lain sebagainya, naudzubillah. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua itu, ya. Itu tidak boleh kita pastikan ini orang pasti masuk neraka. Kenapa? Iya, matinya aja jelek kok. Nggak boleh, Pak. Kecuali orang-orang yang memang sudah dipastikan neraka oleh Allah. Siapa mereka diantaranya? Fir'aun yang jelas-jelas. Siapa lagi? Ada turun surat namanya Al-Masad, berbicara tentang apa? Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu sudah dipastikan. Istrinya juga sama, ya, Al-Awra namanya, masuk neraka. Kenapa? Karena Allah katakan hamma wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya yang membawa kayu bakar. Nah, dipastikan Allah neraka. Maka kalau yang sudah dipastikan berdasarkan dalil, baik itu surga atau neraka, maka kita wajib. Selain daripada itu maka kita tidak boleh. Ya, namun memang ada dalil-dalil yang berbicara tentang tanda-tandanya, Pak. Ada tanda-tandanya, tapi tidak kita pastikan. Ya, baik, kita akan berbicara tentang tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang pertama, para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Daud, yaitu orang yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah.
Nah, ini orang tanda dia mati dalam keadaan baik, Pak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Abu Dawud ini, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhir ketika dia meninggal, ucapan terakhir dia meninggalkan dunia, la ilaha illallah. Lihat kalimat mulia ini, Pak. Kalimat yang harusnya setiap muslim paham dengan kalimat ini. Tahu apa rukun-rukunnya, tahu apa syarat-syaratnya. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kehidupannya pasti masuk surga. Dia dijamin sama Rasul. Orang ini pasti masuk surga. Makanya kita kalau menghadapi orang sakit, ya menghadapi kematiannya, dianjurkan kita mentalqin la ilaha illallah, ya pelan. La ilaha illallah. Kalau orang itu sudah ini diantara anjurannya, Pak, jangan salah, Pak. Kalau kita mentalqin barangkali orang tua kita, Pak, ya, atau siapa yang mendahului kita, Pak. Kalau mentalkin itu jangan kalau orang udah mengucapkan la ilaha, udah ada kalimat itu, Pak, jangan diulang lagi, Pak. Kenapa? Biar itu menjadi kalimat terakhirnya. Kecuali kalau dia ngomong lagi kemana-mana, talkin lagi. Ya ada orang, Pak, la ilaha illallah, la ilaha, orang jadi bingung orang yang mati ini. Terus-terusan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pelan, Pak, la ilaha illallah. Kalau sudah mengucapkan biarkan. Biarkan, itu biar menjadi kalimat terakhir atau ucapan terakhirnya. Ya, maka orang mengucapkan kalimat tersebut adalah orang yang insya Allah dijamin masuk surga, ya. Dan dia berarti dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan, Pak. Setiap kita sekarang, Pak, gampang nggak, Pak, mengucapkan la ilaha illallah? Gampang, Pak, ya. Adzan berkumandang ada jawabannya, la ilaha illallah. Orang yang komat juga ada mengucapkan. Dalam sholat tasyahud ada juga kalimat tersebut. Setelah kita berwudu kan begitu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Gampang, Pak, lisan. Tapi orang yang di akhir kehidupannya sedang mengalami sakaratul maut, setiap kita akan mengalaminya. Tidak setiap kita mendapatkan anugerah tersebut. Maka siapa mereka orang-orang yang mendapat keberuntungan, mendapatkan anugerah tersebut? Orang yang paham terhadap kalimat ini. Dia paham betul, Pak. Makanya coba saya ingin bertanya Bapak-bapak ini, paham nggak ya, Pak, ya? La ilaha illallah itu artinya apa, Pak? Hah? Tidak ada Tuhan. Setuju semua, ya? Setuju. Ada perbedaan pendapat ulama, ya? La ilaha illallah apa artinya? Tidak ada Tuhan. Mohon maaf, ini terjemah yang kurang tepat. Saya sebetulnya kalau membahas tentang tauhid, kalimat tauhid ini panjang, Pak, ya. La ilaha illallah artinya adalah tidak ada ilah, tidak ada sembahan atau tidak ada Tuhan sama saja. Intinya sembahan, ilah, Tuhan yang berhak disembah. Harus ada tambahan itu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena sekarang kalau kita berbicara realita, Pak, Tuhan selain Allah ada atau tidak, Pak? Hah? Banyak, betul, Pak. Ada yang bilang tidak ada, yang banyak. Nggak apa-apa, Pak. Tidak paham, kurang paham, salah paham, saya nggak masalah. Kenapa? Karena memang Bapak-bapak sibuk, nggak sengaja menuntut ilmu tentang agama, nggak mendalaminya. Tapi saya sebagai orang yang mendalami agama, saya harus sampaikan yang hak ini. Kalau kita buka tafsir para ulama, Pak, la ilaha illallah di sana ada kalimat tambahan, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Di antaranya Syekh Utsaimin menjelaskan dalam syarah Arba'in Nawawi, pernah dengar, Pak, ya? Arba'in Nawawi, Imam Nawawi, imam dari kalangan madhab Syafi'i, itu Imam Nawawi, Pak. Orang nggak mungkin nggak kenal, Pak. Kitabnya Riyadhus Shalihin di mana-mana, Pak. Seluruh penjuru dunia itu tersebar. Masya Allah, keikhlasan beliau lihat membuahkan hasil. Setiap masjid biasanya ada kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu Imam Nawawi yang mengarangnya, menyusunnya. Nah, beliau menjelaskan dengan Syekh Utsaimin, kalau kita berbicara tentang tidak ada Tuhan selain Allah, bohong kita, Pak. Karena Tuhan selain Allah itu banyak. Yang menyembah matahari ada nggak, Pak? Ada. Yang menyembah api ada. Berarti bagi penyembahnya api sebagai Tuhan, betul, Pak? Matahari sebagai Tuhan, berhala-berhala sebagai Tuhan. Jadi Tuhan itu ada selain Allah. Kita pun mengaku itu Tuhan. Tetapi apa? Tidak berhak disembah. Makanya kita mengatakan tidak boleh menyekutukan Allah. Berarti apa? Sekutu Allah itu banyak, tapi tidak berhak disembah. Siapa yang menamakan mereka itu Tuhan? Bukan kita, Pak. Allah sendiri menamakan mereka Tuhan. Contohnya dalam surat
Al-Hajj 86 diantaranya kalau tidak salah itu ya, Al-Hajj, yang mana Allah mengatakan wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jelas Pak, Allah mengatakan dan jangan kamu menyeru bersama Allah ilahan akhar. Ilah apa artinya? Tuhan. Itu Allah menamakan Tuhan. Siapa yang berkata Al-Qur'an ini siapa Pak? Allah. Jangan kamu menyeru bersama Allah ilahan akhar, Tuhan yang lain. Berarti di sini Allah menamakan sembahan-sembahan selain Dia, selain Allah itu sebagai itu, tapi kita dilarang untuk menyembahnya. Dilarang kita menjadikan sekutunya. Ya, ketemu nggak Pak ya? Suratnya benar apa nih? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Maka yang benar adalah ini kita harus sampaikan kepada anak istri kita Pak. Ya, jangan kita ini dunia terus kita kasihkan ya, gaji setiap turun gaji ini mah belanjanya, ini nak uang sekolahnya, ini nak uang jajannya, tapi masalah tauhid yang mana para nabi dan para rasul pertama kali menyampaikan kepada keluarga mereka masing-masing adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, ini masalah tauhid yang harus disampaikan kepada setiap anak-anak kita ya. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Al-Qasas 88 ya. Al-Qasas 88 maaf, bukan 78 ya. Al-Qasas 88. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Jangan kamu menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Berarti dinamakan oleh Allah Tuhan juga, tapi tidak berhak disembah. Nah, ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya memang banyak masih kaum muslimin yang kurang paham dengan kalimat ini. Makanya kalau kita ingin mendapatkan anugerah agar kita bisa ucapan terakhir la ilaha illallah, kita harus memahaminya. Harus pahami rukun-rukunnya apa saja. Karena pada dalam sholat ada yang namanya rukun Pak ya. Orang nggak ruku, sengaja nggak ruku, nggak sujud ketika sholat, sah nggak sholatnya Pak? Nggak sah. Sengaja nggak baca Al-Fatihah, sah atau tidak Pak? Enggak. Sama la ilaha illallah juga ada rukunnya Pak. Ya, di dalam haji Pak, orang sengaja nggak tawaf, tiba-tiba langsung ke Muzdalifah misalnya, sah nggak hajinya? Enggak. Kenapa? Rukunnya ditinggalkan. Ya, dalam setiap rukun Islam ada rukun-rukunnya di dalamnya. Seperti salat, zakat, puasa, haji. Itu ada rukun-rukunnya. Sama. Di rukun Islam yang pertama ada rukunnya. La ilaha illallah Muhammad Rasul ada rukunnya. Begitu pula ada syarat-syaratnya. Ya mungkin di kesempatan lain nanti disampaikan. Tapi kita berbicara tentang husnul khotimah dulu. Ya, kemudian selain daripada memahami, dia harus merealisasikan kandungan dari kalimat tauhid tersebut. Dia memang benar-benar semua ibadahnya ditujukan kepada Allah. Semua ibadahnya hanya harapannya apa yang ada di sisi Allah. Bukan harapan sanjungan dari manusia, bukan harapan perhiasan-perhiasan dunia sementara, bukan. Semua ibadahnya, ya Allah, yang penting saya dapat pahala dari Engkau. Yang penting Engkau semakin ridho kepada saya. Yang penting Engkau rahmati saya, itu ibadahnya. Ya. Maka itulah realisasi atau perwujudan dari kita memahami, kita mengucapkan dan kita meyakini kalimat la ilaha illallah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda husnul khotimah bagi seorang mukmin yang mati itu Pak ada keringat di keningnya. Jadi kalau kita dapatkan ada orang meninggal, dia seorang muslim, seorang mukmin, ada keringat di keningnya, itu tanda husnul khotimah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW mengatakan mautul mukmin bi'arqil jadin. Matinya seorang mukmin terdapat keringat di keningnya. Apa Ustaz hubungannya? Wallahu alam ya. Kita harus penjelasan para ulama. Intinya Pak, setiap orang yang mengalami mati itu menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut itu rasa sakit saat orang menghadapi kematian. Ya mungkin sampai mengeluarkan keringat di keningnya, itu tanda husnul khotimah. Ya, sebagaimana ini ucapan langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, mati malam atau hari Jumat. Nah, ini Pak keuntungan Pak, kalau kita mati hari Jumat ini sebuah keuntungan besar. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqahu Allahu fitnatal qabr." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada seorang muslim meninggal, mati, wafat pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan jaga dia, Allah akan lindungi dia dari fitnah kubur. Apa yang dimaksud fitnah kubur?
azab atau siksa kubur. Ya, Allah akan lindungi dia. Karena dia mati meninggal hari malam Jumat, dia orang-orang yang baik, Allah karuniakan dia mati di hari Jumat, maka Allah jaga dari siksa kubur. Makanya kita ya, hafalkan doa agar kita terhindar dari siksa kubur. Doanya itu kita baca sebelum salam, Pak. Setiap kali kita salam, setelah kita fil alamina innaka hamidum majid atau innaka hamidum majid, itu ada doa minta perlindungan dari 4 hal kan, Pak. Bahkan sebagian ulama kalau kita berbicara tentang fikih, Pak, sebagian ulama mewajibkannya. Orang yang nggak baca ini disuruh ulang sholatnya. Di antaranya Imam Taus. Ya, Pak ya. Mulai hari ini, Pak, setelah sampai perkataan saya ini, Pak. Karena kita begini, Pak, kalau ada yang mewajibkan, ada yang mensunahkan, kita cari amannya. Apa ruginya kita mendoakan? Karena ini doanya langsung diajarkan sama siapa, Pak? Rasulullah SAW. Jangan, Ustaz jangan bilang gitulah, sah-sah aja lah. Iya. Kalau berbicara sah atau tidak, memang ada ulama yang berbeda pendapat. Tapi kenapa kita tidak berusaha menghafalnya? Padahal itu diajarkan langsung sama siapa? Rasulullah SAW. Jangan beralasan, sunnah inilah, nggak apa-apalah, yang penting sholat. Nah, orang tuh nggak sholat, udah nggak usah dipermasalahkan. Ya, hafal. Kita meraih kesempurnaan dalam sholat. Di antaranya kita berdoa dengan doa tersebut. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya, doa itu. Karena penting, Pak. Karena kalau kita berbicara tentang kubur, Bapak-bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Utsman radhiyallahu anhu, Pak, kalau diceritakan tentang surga, tentang neraka nggak pernah menangis, Pak. Dalam sebuah riwayat dikatakan seperti itu. Utsman, khalifah keberapa Utsman itu? 3, subhanallah, ya. Nggak pernah menangis, Pak. Ketika itu ada satu saat ketika Utsman radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu waqafa 'inda qabr. Pernah berdiri di depan kubur. Fabaka hatta yabulla lihyatahu. Beliau menangis sejadi-jadinya sampai-sampai janggutnya basah dengan air mata. Lihat, Pak, ulama dulu, Pak, dari kalangan sahabat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in itu menangis itu mudah, Pak, bagi mereka karena hatinya lembut. Ya, ambisinya karena bukan dunia seperti kita, Pak, ya. Susah nangis, Pak. Kalau gaji lama turun nih baru nangis, Pak. Ya, Pak. Kalau usaha bangkrut baru nangis. Kalau musibah dunia nanti nangis. Tapi kalau musibah berkaitan dengan akhirat, jauh dari Allah, tidak merasakan nikmatnya baca Al-Quran, tidak merasakan lezatnya zikrullah, nggak pernah nangis kita, Pak. Susah intinya menangis itu. Padahal, Pak, kalau kita berbicara lautan, Pak, kalau kita berbicara dunia kan lautan itu lebih luas kalau nggak salah, ya, Pak, ya, dibanding daratan, betul nggak, Pak? Lautan lebih luas, Pak, ya. Itu lautan, Pak, nggak bisa memadamkan percikan api neraka jahanam, nggak bisa. Tapi satu tetes air mata bisa memadamkan api neraka jahanam. Rasul yang mengatakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ainan la tamassuhumun nar. Ada 2 mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah. Kalau mata pernah digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah. Itu pertama. Ainun batat tahrusu fi sabilillah. Yang kedua, mata yang digunakan bergadang untuk di jalan Allah. Ya, orang-orang yang berperang di jihad di jalan Allah, dia bergadang, nah itu orang-orang nggak pernah disentuh api neraka. Maka kita kalau kita nggak jihad, nah ini nih, nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Utsman, Pak, menangis sejadi-jadinya, janggutnya, Pak, bukan setetes 2 tetes, basah janggutnya, Pak. Dikatakan ada sahabat yang lewat dan melihat Utsman dalam kondisi seperti itu. Kata para sahabat, "Ya Utsman, tuzkar al-jannah wan nar wa lam tabki." Utsman, kamu disebutkan tentang neraka, kamu dikisahkan tentang surga, kamu tidak menangis. Tabki lihada, kamu menangis karena ini? Karena ini kamu menangis, Utsman? Maka Utsman radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sungguh aku benar-benar mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awwalu manazilil akhirah. Kenapa? Karena kuburan adalah persinggahan pertama negeri akhirat. Jadi, Pak, manusia yang sudah mati, dia sudah mengalami persinggahan pertama akhirat, alam barzakh, alam kubur. Itu persinggahan pertama. Kemudian kata Utsman radhiyallahu anhu, fa in naja minhu fama ba'dahu aisar minhu. Orang yang selamat di kuburan, maka setelahnya akan lebih mudah. Hisabnya lebih mudah, timbang amalnya lebih mudah, jalan di atas siratnya lebih mudah. Wa man lam yanju minhu, dan barang siapa yang tidak selamat di alam kubur, Pak, disiksa di alam kubur, fama ba'dahu asyad minhu, maka hari-hari setelahnya akan lebih berat, akan lebih sulit dibandingkan ketika dia di alam barzakh. Nah ini, Pak, maka kita
diajarkan Nabi SAW untuk meminta perlindungan dari azab kubur. Nah, ini orang yang mati di hari Jumat atau malam Jumat di antara tanda husnul khotimah, dan memang Allah akan jaga dia dari fitnah kubur. Di antara anjuran lainnya adalah membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Pak ya, jangankan Al-Mulk, kulhu al-ikhlas aja nggak sempat Pak ya. Jangankan kulhu al-ikhlas, yang malas aja Pak untuk mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya, itu aja enggak Pak, langsung aja blek gitu tidur. Benar nggak Pak? Benar nggak nih? Nah, kita kalau pengen selamat jangan begitu Pak ya. Katanya pengen selamat tapi usahanya nggak ada Pak. Kalau kita jujur, doa sebelum tidur Pak itu lebih panjang daripada doa atau zikir setelah sholat. Baca Al-Mulk udah panjang Pak ya. Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Subhanallah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Itu zikir sebelum tidur. Ada zikir yang lainnya Pak. Wah, masih banyak Pak. Kalau kita, kenapa? Karena kita, kenapa panjang Ustaz? Kenapa panjang? Hadis-hadis yang ada memang menerangkan seperti itu. Kenapa panjang? Karena tidur itu kita mau mati Pak. Betul nggak Pak? Makanya mengatakan bismika Allahumma amutu wa ahya. Ingat Pak, kembali ke riwayatnya kalau bismika Allahumma ahya wa amut. Amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu saya mau mati, dan saya kalau engkau izinkan hidup lagi nanti. Maksudnya bangun. Makanya ketika kita bangun tidur, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Lihat, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah apa? Mematikan. Berarti tidur mati bukan? Mati tidur itu. Tapi matinya bukan mati sempurna, bukan. Allah pegang ruhnya, kalau Allah kembalikan dia bangun. Kalau tidak maka tidak bangun. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya dibangkitkan. Baik. Jadi itu diantara kita agar terjaga dari fitnah kubur, dari azab kubur, yang mana nanti setiap mukmin atau setiap orang yang mengalami kematian pindah ke alam barzah langsung didatangi 2 malaikat aswadan azraqan yang memiliki tubuh hitam dan memiliki 2 mata yang biru. Itu sifat malaikat yang dikubur. Fayuqidanihi, kita dibuat duduk, didudukan kita. Baru ditanya 3 hal. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuk, siapa nabimu? Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, atau wa madinuk, siapa agamamu? Wa man hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, dan siapa ini orang yang diutus kepada kalian. Maksudnya wa man nabiyuk, siapa nabimu. Nah, kalau orang bisa menjawabnya selamat, kalau tidak diazab. Na'udzubillahi min qabl. Ini yang ketiga. Yang keempat, mati di medan perang. Ya, mati di medan perang. Bisa jadi mati atau terbunuh. Maksudnya ketika dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, ternyata ajalnya di sana, walaupun tidak terbunuh karena peperangan, maka dia mati di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Atau dia terbunuh ketika berperangan, misalnya berkecamuk ya antara kafir dengan muslim, maka dia syahid. Kata Rasulullah SAW, man mata fi sabilillah fahuwa syahid, wa man qutila fi sabilillah fahuwa syahid. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang mati di jalan Allah dia syahid, dan barang siapa yang terbunuh di jalan Allah dia syahid. Ya. Kita kalau berbicara tentang perang, berbicara tentang jihad fi sabilillah, mungkin sebagian kita ada yang salah paham. Begini Pak, memang kita tidak setuju dengan pemahaman bom sana bom sini. Ya, bom sana, bom sini. Tidak boleh, karena jihad itu bukan sesuatu yang gampang dipahami, enggak Pak. Ada syarat-syaratnya, siapa yang berhak memimpinnya dan lain sebagainya. Tapi Pak, kalau kita berbicara apakah kita harus punya niatan untuk jihad, harus atau tidak Pak? Harus. Rasul mengatakan Pak, man lam yaghzu, barang siapa yang belum pernah berperang, walam yuhaddits nafsahu bihi, dan tidak pernah, dia nggak berperang, tapi dia nggak pernah ada niatan untuk mati di jalan Allah, mata maitatan nifaq, hati-hati Pak, maka dia akan mati dalam keadaan matinya orang munafik. Jadi Pak, hari ini yang belum pernah ada niatan, ya Allah saya pengen mati di medan perang, niatkan, minimal niat dulu ya. Nah, kemudian kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, dalam riwayat lain mengatakan, memang kalau kita sekarang aman di negara kita, dan yang perang misalnya tentara yang diutus kita tidak, ya, karena kalau kita diutus yang ngerepotin Pak ya, megang pistol nggak bisa, megang ini nggak bisa ya, jalan berat, naik gunung berat ya Pak, karena gemuk gitu ya. Itu kata Nabi SAW,
Orang yang punya niatan, Pak, benar kata Nabi SAW, man sa'alallaha asyahadah bisidqin, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk bisa mati dalam keadaan syahid dengan jujur. Nah ini, Pak, syaratnya jujur dia minta sama Allah. Maksudnya ada niatan, ada perjuangan. Apa kata Nabi SAW? Ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Allah akan sampaikan dia ke derajat syuhada, orang-orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjangnya. Ini, Pak, keutamaannya. Jadi kalau kita minta sama Allah husnul khotimah dengan jujur, kalau kita minta syahid kepada Allah dengan jujur, Allah sampaikan sekalipun kita mati dalam keadaan di atas ranjang kita, tidak berperang di jalan Allah. Hadis riwayat Muslim. Ya, ini yang keempat. Yang kelima ini berkaitan dengan wanita, ya, wanita yang sudah menikah, hamil. Nabi SAW, wal mar'atu tamutu bi juma' syahid. Ya, kalau ada seorang wanita mati karena hamil, karena sedang melahirkan, maka dia mati syahid. Jadi syahid itu banyak, Pak, bukan sekedar berperang saja, tapi diantaranya wanita hamil itu kalau meninggal, ya qadarullah, Allah takdirkan, maka dia mati dalam keadaan syahid. Dan yang terakhir mungkin sebelum penutupan, orang yang mati karena sakit perut, itu juga ternyata syahid, Pak. Orang yang mati karena sakit perut, ya, sakit perut itu ya mah atau yang lainnya lah intinya. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Muslim, wa man mata fil batn wa huwa syahid. Barang siapa yang mati karena sakit di perutnya, maka dia syahid. Ya tentunya kalau sabar, Pak. Enggak semua penyakit yang dikatakan syahid, perut diantaranya. Sakit yang dalam perutnya dia sabar, maka syahid. Ya. Baik, ini mungkin yang bisa disampaikan Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan ibu-ibu. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada beberapa poin yang insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan lain kita akan sampaikan, ya, karena ini penting. Intinya mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini baru tanda-tandanya, Pak, ya. Kiat agar meraih husnul khotimah ini belum kita sampaikan. Mudah-mudahan di kesempatan lainnya akan kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan, ya, Bapak Ibu-ibu. Tadi di sebelum tidur kita itu amalan sebelum tidur. Yang dimaksud dengan membaca Al-Qur'an ini seluruh suratnya atau bisa juga sebagian atau gimana? Ya, seluruh surat. Fil Quran salasuna ayat kalau tidak salah, ya. Al-Mulk berapa ayat? Nah, itu. Nabi yang mengatakan di dalam Quran ada 30 ayat. Man qara'a, barang siapa yang membacanya sebelum tidur, Allah jaga dari azab kubur. 30 ayatnya, Pak. Kalau tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bismika Allahumma mutu'ahi. Semua orang bisa, Pak. Ini perjuangannya panjang memang, ya. Ya mungkin saya juga dalam hidup saya, Pak, berapa kali aja baca itu, Pak, ya. Jujur aja. Ya, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu. Sajadah itu sunnahnya dibaca di subuh hari Jumat. Ya, salat subuh hari Jumat dibaca sajadah dan surat Al-Insan itu sunnahnya. Adapun sebelum tidur maka baca ayat kursi diantaranya dari Al-Quran, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Mulk. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Tadi wanita mati sakit tadi. Iya. Sakit perut untuk semuanya, laki-laki perempuan. Perempuan itu yang hamil, yang melahirkan. Sakit perut itu bengkak perutnya termasuk sakit perut. Ya intinya karena sakit perut, sakit yang dialami di perutnya, apapun penyakitnya, ya, apapun penyakitnya, ya. Tapi kalau dia sabar, tentunya kalau dia sabar maka dapat syahid insyaallah. Ya, silakan ada yang lainnya dari ibu-ibu barangkali, bapak-bapak yang lain. Ya, cukup baik, ya. Kalau begitu kita cukupkan. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan memberikan motivasi, dorongan kepada kita semuanya
agar kita bisa menggapai, kita bisa berjuang mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya khususnya, dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati dalam keadaan buruk, yaitu suul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.